rb.velocity.y. Nah, rb.velocity.y ini adalah halo semuanya. Oke, karena ada yang request untuk tutorial codingnya, maka saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan maksimal ya, sebisa saya deh. Ya, mari kita coba. Semoga saja berjalan lancar ya. Nah, oke, kali ini kita mulai dari di sini. Jadi yang kita gunakan untuk menggerakkan buaya ini atau menggerakkan karakter kita, terserah karakter kita nanti dalam bentuk apa, itu adalah tombol kiri dan kanan. Dan juga ada tombol lompat ya. Nah, di sini gimana sih dari script itu dia bisa menggerakkan dengan memencet tombol ini, dia bisa sampai bergerak. Nah, mari kita coba bedah codingnya. Codingnya yang dipakai untuk tombol-tombol ini, script ini ya, yang saya namanya pengendali buaya, yang kalau dimana teman-teman lihat di komentar-komentar saya yang lama-lama itu ada beberapa teman-teman yang request scriptnya dan sudah saya kirim. Semoga bermanfaat ya scriptnya, dan semoga bisa dikembangkan lagi. Dan jangan lupa tetap semangat bikin gamenya. Oke, kita langsung saja. Kita coba bedah ya dari awal. Jadi di sini di using 3 using ini sudah defaultnya script ya. Jadi saat teman-teman bikin script itu sudah ada yang seperti ini. Nah, kemudian yang saya tambahin adalah ini, Unity Standard Assets Cross Platform Input. Nah, ini apa sih? Jadi untuk menggerakkan sebuah karakter atau sebuah sprite di sini namanya dengan menggunakan tombol, itu saya pakai bantuan yang namanya standard asset, yang caranya ada di video saya yang lama ya, video-video jadul saya itu ada cara buat import standard asset ini dari asset store. Nah, itu di sini akan dapat bantuan atau tambahan script yang berasal dari Unity itu sendiri. Nah, di sini ada macam-macam kan. Nah, untuk pertama kita bahas dari gerakan ya. Untuk menggerakkan dari kiri ke kanan itu kita pakai yang axis touch ini. Jadi axis touch itu apa sih? Jadi kayak sumbu kiri kanan, sumbu X, sumbu Y seperti itu. Nah, itu pakai ini. Jadi menggerakkan nanti kiri kanan atas bawah itu bisa pakai ini. Kemudian untuk yang lompat ini saya pakai yang button handler. Jadi button handler ini apabila ada tombol, jadi kita bikin tombol di sini ya, bikin button gitu. Nah, itu ntar fungsinya buat apa? Nah, itulah bantuan dari button handler, nanti dimasukkan ke buttonnya. Kemudian nanti tinggal kita ingin button itu gunanya untuk apa sih? Nah, itu sesuai keinginan kita seperti itu. Kemudian jadi di sini sudah istilahnya defaultnya dari Unity pakai axis touch. Axis touchnya ada di, ntar saya lihat dulu, agak lupa ini. Nah, di sini. Jadi di button kanan dan kiri saya masukkan script axis touch, dan di sini nanti akan muncul otomatis ya. Nah, di sini namanya kita beri nama horizontal. Ini sebenarnya terserah kita. Sorry. Ini sebenarnya terserah kita mau diberi nama apa. Dan buat memudahkan aja sih, nanti disesuaikan di script yang kita buat ya. Jadi ini istilahnya biar mudahin teman-teman memahami, 2 script ini itu udah kayak template dari Unity ya, yang bisa di-download. Nah, kemudian di axis touch ini dikasih nama horizontal. Karena geraknya ya horizontal, secara logis kan gitu. Memudahkan, nama itu memudahkan kita untuk
mengidentifikasi. Jadi saat kita butuh, oh ini namanya ternyata ini, seperti itu. Kemudian value-nya itu, jadi button kanan value-nya 1, button kiri minus 1. Karena kan kalau ke kiri ya sumbu X kan jalan minus kan, ya, jadi minus 1. Kemudian ini kenapa di 100 ribuin? Ya biar apa ya, biar cepat gitu responnya. Jadi kayak biar dipencet nggak lemot baru ngerespon gitu, nggak. Nah itu tahu saya sih gitu ya, yang ini dua ini. Cuma yang axis value sama 6 itu ya saya yakin lah ya, ya jadi teman-teman nggak akan tersesat lah kalau ngikuti saya yang terkait ini. Oke, kemudian di mana nih? Nah di sini button lompat saya pakai button handler di sini ya, terlihat saya kasih nama jam. Dan oke, kita masuk ke scriptnya. Jadi kita balik lagi ke script. Nah itu tadi kenapa kita pakai ini standar aset ya, tulisannya gini aja, diikuti aja teman-teman bagi yang pengen ngikutin. Kemudian ini tergantung teman-teman nanti nama scriptnya apa, maka di sini akan ngikuti ya. Nah biasanya teman-teman itu saat bikin script yang muncul adalah void start sama void update. Nah di situ di atasnya kita beri nih buat mendeklarasikan. Jadi yang ini saya kasih dir X itu buat direction ya, direction X, jadi ke kanan dan ke kirinya. Kemudian kecepatan itu saya definisikan ya, kecepatan buat geraknya. Jadi di sini nanti tinggal ganti ininya ya, apa angkanya bila ingin nambah kecepatan atau mengurangi kecepatan. Sama dengan lompatan. Jadi F ini mungkin ini satuannya force, jadi 10F, jadi 10 force ke kanan. Kalau misalkan teman-teman ganti 100 ya nanti kecepatannya bisa sampai 10 kali lipatnya ini. Ya nanti teman-teman kreasikan sendiri saja. Kemudian di sini saya sudah kasih kayak apa ya, sedikit kata-kata lah ya buat menjelasin itu untuk apa sih. Nah gitu. Kemudian di rigid body saya mendefinisikan rigid body buat script ini. Saya kasih nama RB biar simple ya. Sebenarnya nggak dikasih ini bisa, cuma nanti resikonya itu ya teman-teman ngetik lagi. Jadi rigid body sama dengan get komponen rigid body seperti itu. Kita masuk ke start. Nah start itu gunanya saat teman-teman mulai frame-nya atau misalkan teman-teman mulai ngeplay di sini. Itu script yang ada di start inilah yang akan berjalan. Sementara kalau yang update ini, kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam gamenya, itu entah itu mencet tombol, entah itu trigger apa, nah itu baru di update sini seperti itu. Nah kemudian itu ya, jadi RB tadi itu sama dengan rigid body kan, referensinya dari rigid body. Jadi startnya kita get komponen rigid body lah, gitulah. Saya juga masih bingung ya menjelaskan yang rigid body ini. Pokoknya intinya buat mensummon atau memanggil rigid body yang ada di scene-nya. Jadi scene-nya karena si Snack ini sama si Croc punya rigid body, ya nanti berarti disebutkan di sini. Masuk ke update. Update sini saya isi dir X ya. Dir X yang tadi didefinisikan sebagai dengan direction atau arah X-nya ya. Jadi dir X sama dengan, nah ini cross platform input manager. Jadi itu scriptnya seperti ini ya. Dot get axis. Nah mendapatkan aksis yang judulnya horizontal. Nah kalau teman-teman ingat tadi di sini sudah kita kasih nama horizontal. Nah itulah gunanya. Jadi kalau misalkan aksis name-nya teman-teman kasih misalkan ular atau buaya gitu ya, ya nanti di scriptnya juga ini teman-teman masukin nama get axis buaya seperti itu, nanti tetap bisa jalan. Jadi ini get axis tuh buat mendapetin dan mencari yang mana sih yang akan dituju gitu loh. Ini buat gerak kiri kanan. Ini nyambungnya di sini ya nanti. Ntar dulu. Kemudian kita masuk ke lompat ya. Tombol lompat di sini. Bentar dulu.
Oke, sorry kepotong. Karena saya pakai aplikasi rekaman gratisan, jadi ada batas waktunya. Ya, kita lanjut saja. Tadi sampai di horizontal ya, udah selesai. Kita masuk di if. Jadi if di sini itu apabila kita gimana ya? Jadi kayak sebuah pengandaian. Jadi kalau misalkan sebuah kondisi terpenuhi, maka akan mengeksekusi sebuah script seperti itu. Jadi di sini yang terjadi adalah jika ada tombol yang namanya jam itu dipencet, get button down itu maksudnya mencet tombol ya. Jadi di sini dipencet gitu. Yang namanya jam, kita balik lagi ke Unity. Di sini sebelumnya sudah diberi nama jam. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman ya sesuai keinginan mau dikasih nama apa, asal memudahkan teman-teman buat mengingat ya. Di situ udah diisi jam. Kemudian kalau dipencet button yang namanya jam ini akan mengeksekusi sebuah script yang namanya lompat. Nah, lompat itu apa sih? Nah, itu baru masuk di sini. Kita deskripsikan lompat sebagai public void ya. Seingat saya itu bedanya public sama private. Kalau public dia itu bisa dipakai antar script kalau salah ya, entah antar script atau antar apa gitu. Kalau private itu khusus script itu sendiri. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang lebih jago dalam coding, bisa ini ya, kasih komentar, bisa share ilmu juga. Oke, kita fokus ke lompat dulu. Nah, lompat itu apa sih? Nah, jadi if RBO ini ntar. Jadi karena di sini ada velocity ya, kita masuk sini ya. Fix update. Nah, di sini ada RB yaitu rigid body yang sudah kita deskripsikan tadi. Rigid body dot velocity. Jadi kecepatannya rigid body itu sama dengan new vektor. Jadi vektor 2 ini kalau nggak salah vektor 2 dimensi ya, adalah DirectX. Jadi rumusnya ini seperti ini, teman-teman ikuti aja. Karena saya juga ngikuti dari Pak Zotov ya. DirectX yang sudah kita deskripsikan di sini tadi dikali dengan kecepatan. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan tuh yang ini tadi. Jadi 10 force ini tadi ya, koma RB velocity dot y. Nah, rb.velocity.y ini adalah Oke, jadi velocity.y ini adalah kecepatan dari karakter kita saat dia ada gerakan ke atas ataupun ke bawah seperti itu. Jadi kalau X kan tadi ke kiri dan kanan, jadi kalau Y itu ya atas dan bawah, vertikal seperti itu. Nah, jadi kita deskripsikan velocity-nya tuh kayak gimana sih. Jadi arah dari direction X-nya itu dikalikan dengan kecepatan, sementara nanti ini kita nyambungnya di lompat. Nah, kita masuk lompat ya. Jadi di sini if rb velocity.y sama dengan 0. Jadi maksudnya kalau misalkan dia lagi diem, dia lagi nginjek tanah, maka dia akan add force. Jadi dia akan menambah force ya. Jadi kekuatan atau daya dari si buaya ini. Jadi dia akan sesuai dengan, nah ini 0, lompatan. Lompatan adalah, kita lihat atas. Jadi kita deskripsikan di atas lompatan sama dengan 700. Nah, itu ya berarti nanti dia akan ada force sebesar 700 F atau mungkin 700 force ya ke atas gitu. Nah, tapi ini berlaku hanya jika dia dalam keadaan velocity Y-nya sama dengan 0. Jadi maksudnya ini tuh dipakai biar nggak kayak apa ya, kayak double jump gitu. Jadi di tengah-tengah
dia lagi terjun, kalau dipencet tombol lompat, dia gak akan lompat. Nah itu kan sudah ada demonya ya game ini. Untuk mempersingkat waktu nggak saya tunjukin, ada di video saya yang lain. Jadi itulah gunanya if, jadi buat kayak apa ya, pengecualian gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau velocity y nya sama dengan 0 atau dia diem di bawah sini, nggak lagi terjun, nggak lagi lompat, itu baru bisa add force, yang artinya dia akan nambah daya untuk ke atas dari 0 ke lompatan itu apa? Nah, ini tadi 700F, jadi sebesar 700F ke atas, seret gitu, dengan tidak melupakan gravitasi yang dimiliki sama si buaya. Nah ini gravity scale-nya saya isi 2. Nanti kalau semakin kecil ya nanti turunnya semakin lambat ya, seret gitu. Nah kemudian ada force mode ya, force mode 2 dimensi itu adalah jadi force mode 2D.force itu adalah ya kita memberikan force atau daya kepada si karakter seperti itu. Jadi kita memasukkan force kepada karakter tersebut, jadi sehingga dia bisa lompat ya, jadi kan naik ke atas tuh gara-gara dia ada force-nya seperti itu. Dan perlu diingat yang bisa di force ini adalah kalau dia sudah punya yang namanya rigid body ya, dia punya berat seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum atau lupa masukin rigid body ke dalam karakternya, nah itu pasti dia akan apa ya, nggak bisa pakai force seperti itu. Nah itulah tadi bedah coding ya, asal-asalan dari saya. Dan apabila ada teman-teman yang lebih paham mengenai coding, silahkan tampilkan di kolom komentar dan silahkan share ilmunya ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.